Dalam laman Kementerian Kesehatan disebutkan hipertensi pada kehamilan adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Dokter spesialis kandungan dan kebidanan dari Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok Iren Sinta Febriana mengatakan hipertensi yang terjadi pada kehamilan menyumbang angka kematian ibu yang cukup besar, yaitu 1.066 kasus di 2019 setelah penyebab kematian ibu karena perdarahan sebanyak 1.280 kasus. Sebenarnya pembuluh darah yang sudah dipersiapkan untuk hamil itu harusnya pembuluh darah dengan tekanan darahnya nggak begitu tinggi. Justru malah dengan berbagai hormon harusnya tekanan darah ibu hamil itu normal atau bahkan di trimester 2-3 awal justru lebih turun. Justru jika ibu hamil itu justru mengalami darah tinggi, menunjukkan bahwa ada sistem yang salah. Pembuluh darahnya berarti mungkin ada yang terganggu di pembuluh darah plasenta tersebut. Alhasil ibu hamil harus meningkatkan tekanan darahnya untuk akhirnya mencukupi suplai yang bagus ke janinnya. Namun kondisi tersebut nggak bagus sebenarnya. Menurut Dr. Iren, jika sebelum usia kehamilan 20 minggu bahkan sebelum terjadi kehamilan, tekanan darah si pasien di atas 140/90, hal ini sudah masuk dalam kategori hipertensi kronik. Sementara bila terjadi hipertensi dengan tekanan di atas 140/90 ketika kehamilan sudah melewati 20 minggu dinamakan hipertensi gestasional. Jika ibu tersebut menjadi tekanan darahnya itu tadinya itu 140 hipertensi dalam kehamilan, tapi naik menjadi tekanan darah sistolik 160, bawahnya itu 110, kita curiganya atau kita bisa diagnosa preeklamsia. Nah, preeklamsia ini bisa terjadi pada yang awalnya sudah hipertensi kronik nih, yang 20 minggu ke bawah sudah ada hipertensi. Itu yang kita kenal sebagai superimpos preeklamsia. Ibu hamil yang mengalami preeklamsia biasanya mengeluhkan nyeri kepala di bagian frontal, pandangan kabur, nafas menjadi berat, batuk-batuk, dan nyeri ulu hati. Yang paling dikhawatirkan terjadi edema atau pembengkakan paru akibat hipertensi yang tidak terkontrol. Preeklamsia dapat berkembang menjadi berat hingga eklamsia atau kejang. Kejang diakibatkan regulasi tekanan darah di otak tidak berjalan dengan baik sehingga memengaruhi saraf-saraf di otak. Penanganan pasien hipertensi dalam kehamilan atau dengan spektrum tingkatan gejala yang lebih berat seperti preeklamsia dan eklamsia saat dirawat di rumah sakit terlebih dulu dipantau keadaan umumnya, yakni pengukuran tensi darah yang tepat sambil terus dilakukan observasi secara intensif. Setelah dipastikan tekanan darahnya, dokter akan memberikan obat antihipertensi secara tepat. Karena untuk menurunkan tensi darah pasien dengan kondisi ini harus berhati-hati. Rentang penurunan tekanan darah tidak boleh melebihi 25% dari tekanan awal. Dokter juga akan mengecek usia kehamilan sang ibu. Bila kandungannya sudah 37 minggu bahkan lebih, maka persalinan harus segera dilakukan. Apalagi preeklamsia dapat membaik bahkan hilang bila bayi dilahirkan. Terminasi jika sudah waktunya dilahirkan, yaitu aterem, di mana 37 minggu ke atas. Jika preterm atau prematur ya kita kenalnya, di 37 minggu ke bawah kita lihat lagi apakah masih bisa kita tunggu untuk pematangan paru ataupun langsung dilahirkan dengan berbagai cara. Bisa kita lihat kalau bagus semua kondisinya, tensinya juga bagus ternyata, bisa kita induksi untuk lahir normal. Namun jika sudah tensinya tidak terkontrol dan berbagai komplikasi lainnya, apalagi jika sudah eklamsi, itu kita lahirkan secara sesar. Preeklamsia dapat menetap hingga 12 minggu pasca persalinan bila memang pasien memiliki riwayat hipertensi kronik sebelum dia hamil. Bila hal ini tidak tertangani dengan baik, dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi lain seperti pelebaran jantung hingga gagal jantung. Sehingga pasien harus tetap diobservasi secara ketat hingga melewati 12 minggu saat melahirkan. Pada pasien ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi pada kehamilan sebelumnya dengan preeklamsia dan eklamsia, memiliki potensi terjadi hal serupa pada kehamilannya saat ini. Untuk itu diperlukan tindakan pencegahan agar keselamatan ibu dan bayi tetap terjaga selama persalinan dengan melakukan pemantauan kehamilan sesuai dengan waktu yang ditetapkan secara rutin, masuk pada trimester pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian diberikan nutrisi yang tinggi kalsium, tinggi protein,
Ditambah lagi dengan suplementasi atau mengkonsumsi suplemen asam lemak esensial dan juga penambah darah agar tidak terjadi anemia selama kehamilan. Tim Liputan CNN Indonesia.